Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Putri. Nah, untuk materi kita kali ini, Ustazah akan membahas tentang alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Tetapi Ustazah akan lebih fokus kepada alat komunikasi tradisional karena alat komunikasi modern sudah sering Ustazah singgung ya dari beberapa materi TIK kemarin. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang tidak menggunakan listrik ataupun jaringan sinyal, tetapi menggunakan suara, tenaga makhluk hidup, atau tulisan sebagai perantaranya. Nah, apa saja sih alat-alat yang termasuk dari alat komunikasi tradisional? Ustazah akan menyebutkan 10 contoh alat komunikasi tradisional. Nah, yang pertama ada surat. Nah, surat menjadi salah satu di antara alat komunikasi tradisional yang paling terkenal pada zaman dahulu. Surat dianggap sering adalah jenis komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi. Jadi kalian menulis di kertas, kemudian kalian masukkan ke amplop, tempelkan perangko, lalu dikirimkan ke kantor pos. Untuk surat sekarang juga masih sering digunakan, tapi tidak sebanyak dahulu. Alat yang kedua adalah telegraf. Nah, telegraf ini adalah alat yang merupakan alat komunikasi yang menggunakan perantara listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Ya, kemudian alat yang ketiga adalah kentongan. Nah, ini adalah alat yang digunakan sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, dan lainnya. Nah, ini biasanya kentongan itu terbuat dari bambu. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian yang keempat ini ada daun lontar. Nah, daun lontar ini biasa digunakan pada zaman kerajaan dahulu ya. Jadi pada zaman kerajaan dahulu orang berkomunikasi itu menggunakan tulisan. Nah, medianya ini menggunakan daun lontar yang dikeringkan karena dahulu pastinya itu belum ada kertas. Jadi ini menggunakan daun lontar yang dikeringkan. Selanjutnya ada burung merpati atau merpati pos. Nah, zaman dahulu burung merpati sudah digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati ini adalah termasuk hewan cerdas yang mampu mengenali arah dan juga kecepatan terbangnya ini cukup tinggi. Jadi kalian tinggal menggulung kertas yang ingin dikirim lalu ditempatkan di leher atau di kaki burung merpati. Nanti burung merpatinya langsung terbang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh teman-teman atau sang pengirim. Kemudian ada telepon kaleng ya. Telepon kaleng ini merupakan alat tradisional yang masih sering dipraktikkan di sekolah karena pembuatannya yang sangat sederhana atau mudah. Nah, jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini hanya 5-10 meter. Jadi tidak bisa terlalu jauh ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan kaleng bekas dan juga tali
ya sebagai media perambat suara. Nah, untuk memainkannya tinggal diregangkan atau ditegangkan talinya. Jadi ditarik ya sampai talinya itu berbentuk lurus. Nanti kalian tinggal langsung bilang, langsung telepon-teleponan kayak gitu. Lanjut, asap. Nah, asap ini biasanya itu menjadi pilihan ketika seseorang itu tersesat di hutan. Ya, di era nenek moyang dulu, kepulan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Kemudian ada lonceng. Nah, lonceng ini adalah sebuah benda yang terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Dahulu kala, lonceng ini digunakan sebagai alat komunikasi seperti kentongan ya, untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, dan juga bisa untuk menjadi sinyal bahaya. Kemudian ada beduk. Nah, ini pasti teman-teman sudah familiar ya, sudah pernah lihat. Itu alat yang biasanya ada di masjid ya. Beduk adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari tabung kayu dan juga kulit kambing atau sapi. Nah, di Indonesia beduk itu dipakai sebagai panggilan untuk sholat sebelum azan berkumandang. Jadi kalau di bulan Ramadan teman-teman pasti sangat-sangat menantikan suara beduk ya, berarti menandakan sudah buka puasa. Dan alat yang terakhir ini adalah gamelan. Nah, gamelan memang lebih dikenal sebagai alat musik, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi. Kenapa? Karena suara gamelan itu juga menjadi penanda bagi perubahan gerak-gerak pada tarian. Jadi gerakan pada tarian itu mengikuti suara ketukan gamelan ya. Jadi penari ini mengikuti tempo yang dihasilkan dari gamelan. Oke, tadi kita sudah membahas apa itu alat komunikasi tradisional dan contoh-contoh alat komunikasi tradisional. Sekarang Ustazah akan sedikit menyampaikan apa itu alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern itu adalah alat komunikasi yang ditandai dengan keberadaan jaringan sinyal atau listrik. Jadi menggunakan jaringan sinyal atau listrik. Nah, contoh alat-alatnya ini sudah biasa kita gunakan sehari-hari ya, dan sudah juga Ustazah sering bahas di materi-materi sebelumnya. Ada telepon kabel, smartphone, radio, kemudian ada komputer, televisi, email atau surat elektronik, dan juga faksimile. Oke, itu dia materi kita kali ini tentang alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.